Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sitorus dengan NIM 2115010666. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai respon imun. Apa yang dimaksud dengan respon imun? Respon imun adalah rangsangan terhadap sel-sel tersebut terjadi apabila ke dalam tubuh terpapar suatu zat oleh sel atau jaringan yang dianggap asing. Konfigurasi asing ini dinamakan antigen atau imunogen, dan proses serta fenomena yang menyertainya disebut dengan respon imun. Respon imun kemudian menghasilkan suatu zat yang disebut dengan antibodi. Respon imun terbagi menjadi dua macam, yaitu innate immune response atau sistem imun bawaan, dan adaptive immunity atau sistem imun adaptasi yang bekerja setelah adanya gejala khusus yang dikenali secara spesifik oleh reseptor. Innate immunity, sistem imun bawaan yaitu imunitas sistem kekebalan yang penting untuk inisiasi dan perkembangan penyakit. Innate immunity atau sistem imun bawaan terdapat pada seseorang sejak orang itu lahir. Sementara pada sistem imun adaptasi, sistem ini bekerja setelah adanya gejala khusus yang dikenali secara spesifik oleh reseptor. Sehingga sistem imun adaptasi dapat bekerja menghasilkan efek beberapa hari atau beberapa saat eh, setelah gejala tersebut dikenali oleh reseptor. Imunitas bawaan dan adaptif adalah dua cabang dari sistem kekebalan yang penting untuk inisiasi dan perkembangan penyakit inflamasi kronis, termasuk arteriosklerosis. Imunitas bawaan berfungsi sebagai lini pertama pertahanan inang terhadap sinyal bahaya dengan cara yang cepat dan tidak spesifik. Misalnya, berbagai sinyal bahaya eksogen dan endogen, seperti yang ditunjukkan pada gambar, seperti lipoprotein densitas rendah oksidasi, dapat mengaktifkan sel endotel dan sel imun bawaan klasik seperti monosit, makrofag, dan sel dendritik dengan mengikat reseptor. Imunitas bawaan adalah lini pertama pertahanan inang, memberikan pertahanan awal non-spesifik terhadap sinyal bahaya. Sel imun bawaan yang diaktifkan berkontribusi terhadap peradangan jaringan dengan mensekresi mediator proinflamasi seperti faktor nekrosis, tumor, interleukin, dan spesies oksigen reaktif atau ROS. Seperti yang dijelaskan pada gambar, sel imun bawaan bergantung pada reseptor pengenalan pola atau PRR atau sensor metabolik NS untuk mengenali dan merespon sinyal bahaya yang berasal dari patogen yang menyerang atau stres metabolik dengan cepat. Patogen Associated Molecular Pattern atau PAMPS adalah sinyal bahaya yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mengaktifkan sel imun bawaan oleh PRR seperti TLR, reseptor NOT-like, dan reseptor C-lectin dengan afinitas tinggi untuk memfasilitasi persinyalan hilir untuk memulai proses imun. Selanjutnya adalah mengenai respon imun adaptif adalah antigen spesifik dan mencakup imunitas yang diperantarai sel T dan diperantarai humoral atau sel B, yang keduanya penting untuk mendorong peradangan atau perbaikan jaringan. Respon sel B ditandai dengan produksi antibodi yang berperan penting dalam imunitas adaptif. Ada dua jenis imunitas sel B, yaitu sel B1 dan sel B2. Kedua sel B tersebut tergantung pada respon T, dan respon sel B tergantung sel T dan menggambarkan sel B2 memasang respon antibodi dengan bantuan sel T folikel. Dalam dalam sistem imun adaptif terdapat sinyal-sinyal tertentu
Yang pertama yang ditunjukkan pada gambar, sinyal satu yaitu pengenalan antigen berfungsi menentukan spesifitas respon sel B di mana reseptor sel B mengenali antigen spesifik. Kemudian sinyal 2 yaitu pos pemeriksaan kekebalan yang ditampilkan oleh ligasi CD40L dan CD40 yang berkontribusi pada aktivasi sel B, peralihan isotif, dan pemantangan afinitas. Kemudian sinyal 4 yaitu stimulasi sitokin. Respon sel B independen sel T mengacu pada pertahanan bawaan sel B1 terhadap berbagai PEMP dan atau DEMP. Dengan tidak adanya stimulasi, sel B1 secara spontan mengeluarkan antibodi alami untuk mempertahankan tingkat imunoglobulin dalam tubuh. Dengan adanya rangsangan, sel B1 menghasilkan antibodi alami dan molekul imunomodulator seperti imunomodulator 10 dan imunomodulator 35 dan faktor perangsang koloni makrofag granulosit untuk mengatur penyakit inflamasi akut dan kronis. Antibodi alami yang dihasilkan oleh sel B1 berbeda dari antibodi adaptif sel B2 dengan afinitas dan polireaktivitasnya yang rendah. Kemudian pada gambar dapat kita lihat karakteristik sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Pada sistem imun bawaan, komponen teraktivasi terlebih dahulu atau dapat terinduksi terlebih dahulu, baru dapat menimbulkan respon. Dapat mengekspresikan DAMPS dan VAMPS dalam jumlah terbatas, tetapi dapat mengenali struktur yang terdapat pada sebagian besar patogen. Jumlahnya banyak dan tidak berproliferasi, serta umurnya yang relatif pendek. Mengapa sistem imun bawaan cenderung berumur pendek? Karena tidak spesifik seperti sistem imun adaptif. Pada sistem imun adaptif, mekanismenya semua teraktivasi terlebih dahulu, baru timbul respon, kemudian bisa mengekspresikan berbagai macam reseptor secara spesifik, dapat teraktivasi melalui ikatan antara antigen reseptor dengan antigen, kemudian jumlahnya sedikit sehingga harus membelah lebih banyak, serta memori dan umurnya panjang. Seperti contohnya, yaitu penyakit cacar. Pada orang yang sudah pernah terkena penyakit cacar, ada kecil kemungkinan atau tidak akan terkena cacar kembali karena sudah terdapat sistem imun adaptif yang dapat mengenali patogen penyakit cacar tersebut. Jadi sekian mengenai penjelasan mengenai respon imun yang dapat saya sampaikan. Saya menyertakan sumber di bagian bawah untuk dijadikan referensi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.